Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Fauji, saya dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Bekasi. Bicara tentang pembunuhan, pembunuhan tiap tahun terus meningkat dengan latar belakang ekonomi, asmara, masalah keluarga, maupun dendam di masa lalu. Kali ini ada pembunuhan berencana di Kediri, Jawa Timur. Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain. Dalam hal ini, menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain. Warga desa Dusun Mulyorejo, Desa Kampung Baru digegerkan dengan temuan sosok mayat pria. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka, terutama di bagian kepala dan wajahnya. Salah seorang warga mengaku menemukan tubuh korban dipendam di sebuah lahan tanam cabai milik warga yang juga tetangga korban. Saat ditemukan, korban juga masih mengenakan baju lengkap. Jumlah teman korban yang dikonfirmasi juga menyebutkan korban mendapat telepon dari Darto. Ia diminta datang ke rumah untuk keperluan pelunasan hutang. Sebelum hilang kontak, korban sempat mengirimkan pesan singkat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pada teman kerjanya yang mengatakan jika dirinya masih di rumah Darto. Namun setelah beberapa menit kemudian, korban sudah sulit dihubungi dan telepon seluler sudah tidak aktif. Saat ini polisi masih melakukan pencarian pada Darto yang diduga pelaku. Meningkat kasus pembunuhan berencana ini kebanyakan dipengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga, karena kasus-kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat dekatnya sendiri. Dari hasil survei yang dilakukan penulis Polres Kediri, diketahui terdapat 15 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2014, di mana pada tahun 2010 terjadi 3 kasus, pada tahun 2011 terjadi 3 kasus, pada tahun 2012 terjadi 6 kasus, pada tahun 2013 terjadi 2 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi 1 kasus. Hubungan antara penegak hukum, khusus pihak kepolisian, dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain. Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyak kasus yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian, yaitu penyidik, untuk melakukan penyidikan, di mana dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari sebagian pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal utama yang dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan kepolisian yang bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang ada merupakan atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP.